Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi para santri yang tetap sehat ya, insyaallah mudah-mudahan. Kemudian jangan lupa walaupun masih di rumah tetap menjaga ibadahnya ya, tetap menjaga hafalannya walaupun tetap di rumah. Oke. Kelas 7 ini adalah insya Allah pertemuan terakhir sebelum kita memasuki penilaian akhir semester ya. Jadi kita insya Allah mempelajari tentang bab 5 yaitu energi dalam kehidupan ya. Ya, energi. Oke, kita langsung mencoba masuk ke materi ya. Pengertian dari energi ya. Seringkali kita melakukan banyak aktivitas ya. Kita sebagai makhluk hidup bisa bergerak, kemudian juga membutuhkan makan, kita juga memiliki kegiatan-kegiatan yang lain ya. Ini adalah menjadi ciri makhluk hidup ya, bisa bernafas, membutuhkan makan, dan bisa bergerak atau beraktivitas. Oke. Nah, di sini kita lihat cermati ada makanan. Kemudian dengan adanya makanan itu kita bisa berolahraga, bisa berpikir, dan bisa beraktivitas lainnya. Oke. Kira-kira kenapa? Karena ada sumber energi di sini. Ya, bayangkan kalau kita tidak makan sama sekali 1 hari saja, maka tubuh kita akan terasa lemas. Ya. Nah, di sini gambarannya bahwa makanan ini ternyata menjadi sumber energi ya. Nah, di sini makanan akan diubah atau dicerna oleh tubuh, kemudian dari makanan itu akan diubah atau dibakar menjadi energi yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas ya. Artinya ketika kita makan kita jadi bertenaga, tidak lemas ya. Itulah energi ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, energi itu selalu mengalami perubahan-perubahan ya. Contoh kalau yang digambar ini energi makanan atau energi kimia ini berubah menjadi energi gerak kalau kita berpikir ya. Nah, energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energia yang berarti kegiatan atau aktivitas. Kata tersebut terdiri atas en, itu artinya dalam, dan ergon artinya kerja ya. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja ya. Jadi kemampuan untuk melakukan kerja atau kemampuan untuk melakukan aktivitas atau kemampuan untuk melakukan gerak itu disebut energi. Nah, di sini ada beberapa contoh perubahan energi ya yang ada di sekitar kita. Kita lihat yang gambar yang paling pertama ini adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas ya. Tentu menggunakan kompor. Kompor itu di dalamnya ada minyak ya, minyak atau biasanya ada di laboratorium itu pakai spiritus ya, warna biru. Itu energi kimia menjadi energi panas. Nah, kalau yang di gambar hijau ini adalah pakai tungku arang ya. Kemudian ada perubahan energi kimia menjadi energi gerak ada di kereta ya. Misalkan kereta zaman dulu itu masih pembakarannya masih pakai batu bara atau pakai bahan bakar ya. Kalau kereta yang sekarang ya masih pakai bakar minyak atau bahan kimia hingga menghasilkan gerak pada kereta. Oke. Yang selanjutnya ada perubahan energi listrik menjadi bunyi ya. Ini misalkan ada di alat musik atau ada di speaker ya. Ini dari energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian ada perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, ini kita jarang temui tapi sebenarnya ada, yaitu panel surya. Di mana panel surya ini akan menyerap cahaya matahari yang nantinya akan dikonversi atau diubah menjadi energi listrik sebagai sumber listrik. Kemudian ada perubahan energi gerak menjadi bunyi, yaitu ketika kita memukul maka ada gerakan tangan di situ maka timbullah bunyi. Ya, misalkan ada di angklung, ada di alat musik yang lainnya yang dipukul ya.
Kemudian ada energi gerak menjadi energi listrik ya dari turbin ya. Jadi misalkan di turbin ini ketika bergerak akan membuat generator ini hidup yang nantinya akan menghasilkan listrik ya, juga bisa. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi panas ya, dengan mencolokkan ke colokan listrik, maka setrika ini akan menjadi panas untuk digunakan menyetrika ataupun kompor listrik bisa. Kemudian ada perubahan energi listrik menjadi energi kimia ya. Jadi pada alat-alat yang ada di sini, pengisi baterai, trans baterai atau pengisi cas aki dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu, itu sudah banyak kita jumpai ya, dari listrik menjadi cahaya menyala. Kemudian ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya pada kipas atau blender, atau yang untuk mengaduk roti, adonan roti ya. Oke. Itu adalah perubahan-perubahan energi yang kita jumpai di sekeliling kita ya. Nah, kemudian dari tadi energi hanya berubah ya. Jadi dari contoh-contoh yang tadi kita simak adalah energi hanya berubah-berubah. Maka energi memiliki hukum kekekalan ya. Di sini yaitu yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan ya. Energi hanya dapat dipindahkan dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi energi itu sudah ada, dia tidak dapat diciptakan secara manual atau bisa dimusnahkan, tidak. Tapi dia hanya berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Ya, ini adalah hukum kekekalan energi. Kemudian ada energi kinetik dan ada energi potensial. Ya, apa itu energi kinetik? Yaitu energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau gerak anak panah. Di sini contohnya adalah gerak anak panah dan gerak bola ketika jatuh. Ini ya. Energi kinetik itu karena gerakannya ya. Jadi poinnya adalah karena gerakannya. Maka di sini kita lihat gambar ada orang ini memanah ya. Ketika anak panah ini bergerak, maka anak panah ini memiliki energi kinetik karena gerak ya. Jadi bergerak dia. Ya. Kemudian gerak bola ketika jatuh. Nah, di sini ada orang menjatuhkan bola. Ya. Peristiwa bola jatuh ke bawah atau bergerak ke bawah adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik itu kadang identik dengan energi potensial. Maka di sini ada istilah energi potensial, yaitu energi yang dimiliki benda karena letak atau kedudukannya ya. Contoh nih di sini posisi anak panah sebelum dilepas dan posisi bola yang tinggi dan belum dijatuhkan. Nih. Posisi anak panah ini sudah ditarik ya dan memiliki potensi ya, ibaratnya potensi untuk bergerak nanti ya. Jadi ini dikatakan anak panah memiliki energi potensial. Nah, yang bola ini juga memiliki energi potensial, walaupun posisi kedudukannya kan tinggi di atas, sudah ada tarikan gravitasi sehingga dia punya energi potensial yang nantinya akan bergerak untuk jatuh ke bawah. Ya, ini adalah energi potensial. Nah, adapun rumus untuk menghitung energi potensial dan energi kinetik. Nah, energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. EK energi kinetik satuannya Joule, M adalah massa benda satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda satuannya meter per second. Kemudian rumus energi potensial ada EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial, M adalah massa benda atau kilogram, G sama dengan gravitasi meter per second kuadrat, dan H sama dengan ketinggian atau satuannya adalah meter. Kita lihat, kita ada sebuah contoh soal untuk energi kinetik ya. Bisa disimak, sebuah benda bermasa 4 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Hitunglah besar energi kinetik yang dimiliki benda tersebut.
maka penyelesaiannya adalah ini. Diketahui masanya 4 kg, kecepatannya V sama dengan 5 meter per second. Ditanyakan adalah EK, maka langsung aja rumus yang tadi dituliskan lagi supaya lebih mudah, dan di bawahnya tinggal diturunkan setengah, meternya 4, kecepatannya 5 pangkat 2, maka tinggal dikalikan ya. 5 pangkat 2 adalah berapa? 25. Nah, 4 kali setengah itu 2 kali 25, 50 Joule. Oke, itu ya untuk soal energi kinetik. Nah, kemudian untuk soal energi potensial, ini ada sebuah contoh soal energi potensial dan juga sebenarnya energi kinetik yang lainnya dan energi mekanik. Untuk mengetahui rumus itu, ini kita lihat sebuah pesawat terbang masanya 1500 kg melaju dengan kecepatan 200 meter per second pada ketinggian 500 meter. Bila percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, hitunglah ya. Di sini kita ambil contoh yang energi potensial saja karena kinetik tadi sudah. Karena energi potensial itu rumusnya adalah yang ini, yang kotakan merah, yaitu M kali G kali H, di mana M itu massa, G gravitasi, dan H. Maka kita harus cari tahu massanya, cari tahu gravitasinya, dan cari tahu ketinggiannya saja. Nah, kita lihat, nah di sini adalah massa 1500. Kemudian dimasukkan ke sini, oke. Kemudian gramnya, bukan gram, maaf, gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Maka di sini 10, tulis aja 10. Kemudian tingginya adalah 500 meter, tulis 500 meter. Tinggal dikalikan, dihasilkan 7.500.000 Joule atau 7.500 kilojoule ya kalau dikonversi ke kilojoule. Ya, ini adalah contoh dari energi potensial. Adapun contoh energi kinetik ini ya kurang lebih sama dengan contoh yang pertama. Dan untuk mencari energi mekanik EM itu penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Kalau di sini dihasilkan energi mekanik pesawat atau energi kinetiknya sekian 30.000, energi potensialnya sekian 7.500 kilojoule ya satuannya, maka tinggal dijumlahkan hasilkan 37.500 kilojoule untuk energi mekaniknya. Oke, itu ya bisa dicermati ya. Lanjut, kita ada sumber energi yang terbarukan dan tak terbarukan. Nah, apa bedanya? Nah, kalau sumber energi terbarukan itu sumber energi yang kita bisa didapatkan lagi setelah memakai energi tersebut ya, artinya bisa didaur ulang ibaratnya. Sedangkan tak terbarukan itu tidak bisa dibarukan atau tidak bisa diadakan lagi setelah kita memakai. Jadi kalau sudah memakai energi tersebut ya udah hilang, stoknya ya nggak bisa diadakan lagi atau diperbarui lagi. Contoh energi terbarukan di sini itu ada dari tenaga matahari ya, di mana energi matahari ini bisa untuk fotosintesis, untuk listrik, dan kalau misalkan itu, dan matahari kan muncul ya siang terus, yang muncul terus sehingga itu bisa diadakan terus, ada terus ya, bisa terbarukan. Energi biomasa ya, ini biasanya kayak energi hasil pupuk ya, pupuk dibuat untuk biogas dan lain sebagainya. Ya, jadi kotoran hewan atau dari sisa-sisa organik lainnya yang nanti bisa digunakan untuk biogas, untuk energi kompor ya, kompor. Kemudian ada energi angin, di mana angin ini bisa menggerakkan kincir angin, yang kincir angin itu ternyata nantinya bisa membuat atau mengkonversi menjadi listrik ya. Ya, kemudian ada energi panas bumi, di mana panas bumi ini ternyata bisa digunakan untuk menghasilkan listrik juga lewat energi listrik tenaga panas bumi. Kemudian air juga sama ya, air yang ada di air terjun khususnya itu bisa membuat putaran generator di bendungan biasanya untuk menghasilkan
listrik ya. Artinya ini semua adalah energi yang bisa dibuat lagi atau terbarukan. Sedangkan energi yang tak terbarukan ada di sini, ada bahan bakar fosil ya, minyak maksudnya, contohnya minyak, BBM ya, kayak BBM bensin kendaraan ya, solar kendaraan itu kalau sudah dipakai ya udah hilang, nggak bisa diadakan lagi ya. Kemudian batu bara ya, itu karena hasil tambang bumi, sama dengan minyak bumi ini BBM ya, kalau tidak pakai dan kita ngambil terus dari bumi, lama-lama juga akan habis. Kemudian gas alam juga sama, dan nuklir. Oke, energi terbarukan dan tak terbarukan. Kemudian ada transportasi energi ya. Di sini ada beberapa macam, ini ada, saya ambilkan contoh, ada 4. Transformasi adalah kayak perubahan energi ya. Jadi yang pertama ada contoh transformasi perubahan energi kimia menjadi gerak. Ini contoh yang di awal ya, yaitu ketika kita makan, ini contoh B, ini makan akan memperoleh energi. Energi makanan itu nanti akan dicerna oleh alat pencernaan kita sehingga menjadikan energi kita bertenaga untuk mengaktivitas atau bergerak. Kemudian yang kedua ada energi cahaya matahari atau radiasi untuk diubah menjadi energi kimia. Contohnya adalah proses fotosintesis ya, di mana dibutuhkan CO2 ya, kemudian H2O air. Dari dua ini dengan menggunakan cahaya matahari ya. Kemudian yang prosesnya ada di klorofil, nanti akan menghasilkan zat-zat kimia atau senyawa kimia berupa oksigen ya, dan glukosa ya, glukosa untuk hasil fotosintesis. Kemudian ada transformasi energi kimia menjadi gerak ya, contohnya kalau dari BBM tadi ya, bahan bakar minyak, lalu diisi ke mobil akan bisa bergerak. Tapi kalau mobil kehabisan bensin, dia nggak bisa bergerak ya, walaupun mesinnya masih bagus, kecuali kalau didorong ya, nah itu beda lain lagi. Oke, itu. Kemudian yang terakhir ada transformasi energi listrik menjadi panas ya, contoh di alat-alat di sekitar kita ya, ada setrika, ada penanak nasi, dan ada kompor listrik. Itu adalah listrik menjadi panas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah untuk materi bab 5 saya kira sebenarnya sedikit ya, jadi mudah-mudahan kalian lebih bisa mudah untuk memahami materi terakhir ini. Dan alhamdulillah untuk serangkaian materi di semester 1 saya kira selesai ya. Jadi persiapkan diri, insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya berikan mungkin kisi-kisi atau pemberitahuan materi-materinya ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.